halo, selamat pagi. Ketemu lagi di bacaan hari ini. Hari ini hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, hari pertama minggu ini. Buat yang baru gabung, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika ingin melihat rangkuman dari bacaan hari ini, silakan lihat di description box di bawah video ini. Kita mulai hari ini bacaannya dengan kartu dari Gilded Reverie Lenormand. Ya, ambil yang 3 kartu dan kita sudah dapatkan hasilnya adalah yang di tengah. Kita fokus yang di tengah, bahwa di depan sana itu kita melihat ada sesuatu hal yang sangat menantang, ya. Kita katakan sebagai hal yang menantang. Jangan lihat dia sebagai sesuatu yang sukar, tapi bahwasanya setiap manusia tidak akan betah juga kalau hidup tanpa tantangan. Jadi di sana ada tantangan yang besar, tetapi kita bisa melewati tantangan tersebut kalau kita punya bekal pengetahuan yang cukup, dan ini hanyalah masalah kita memilih untuk mendekati tantangan dan mengambil sesuatu dari tantangan tersebut atau tidak. Artinya, tantangan ini mengandung potensi untuk kita mendapatkan sesuatu, dan barangkali kita juga tidak terlalu banyak punya pilihan karena di belakang kita juga bukan sesuatu yang mudah. Jadi mungkin di belakang kita juga gunung yang lain. Dan ini membuat kita terdorong untuk apapun yang terjadi, kita melangkah ke depan. Memang sukar di sana, tetapi hey, saya sudah pernah melewati gunung juga di belakang dan saya berhasil. Ya, dan pernah melampaui gunung di belakang itu digambarkan dengan buku bahwa saya mengambil pelajaran penting dari perjalanan yang lalu. Tetapi kembali lagi, yang penting dari spread ini adalah ini semua dikembalikan padamu, bahwa untuk menjalani memilih jalan ke depan dengan tantangannya itu adalah semua tergantung pada keputusanmu. Kita lihat, ini saya sudah mengambil dari The Enchanted Map Oracle, ya, 3 kartu sebarannya, dan untuk tanggal 4 Mei 2020 saya menunggu sampai semua kartu-kartu yang jumping saja yang dipilih, dan saya membuka 1 kartu untuk additional advice. Kita lihat satu persatu kartu yang keluar. Pertama adalah masa yang lalu, previous events, causes leading to the situation. Jadi ini penyebab kenapa situasi yang kita hadapi seperti ini adalah Wizard of Awareness. Kita lihat gambarnya. Ini orang yang jelas sepertinya sangat mature, ya, sangat berpengalaman, bijaksana, dan dia dalam posisi duduk sambil memegang dagu. Ini menandakan bahwa dia memang tidak bergerak. Ya, your soul knows best, be still and observe. Jadi dia melihat bahwa saat ini lebih baik tidak terlalu banyak melakukan kegiatan atau gerakan, keputusan, karena memang saat ini yang perlu dilihat adalah mengobservasi, mengamati apa yang terjadi di lingkungan, dan kita lihat wands-nya, tongkatnya itu di atasnya bersinar. Artinya dia paham dengan semua situasi, tetapi dia memutuskan untuk belum mengambil langkah pada saat ini. Dan saat ini sepertinya ada unexpected visitor. Kita lihat gambarnya, so cute, ya. Ya, jadi tiba-tiba ada pintu terbuka dan ada seseorang yang sangat cantik, dan sepertinya dia terjatuh. Jadi nggak tahu gimana dia plek jatuh di situ, dan dia juga tidak sengaja buka pintu dan ketemu dengan diri kita. Jadi kita anggap bahwa persepsinya, posisinya adalah kita yang melihat orang tersebut. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang datang tiba-tiba. Kita lihat kartunya nomor 4, 1 atau 5. 5 artinya akan ada perubahan, karena ada sesuatu yang tidak terduga, yang kita tidak pernah menyangka akan menjadi pilihan kita. Dan kalau kita lihat near future when following the guidance adalah making a choice. Jadi kembali lagi ini menguatkan spread yang pertama tadi dari Lenormand, bahwa ini adalah terserah kita, apakah kita masih mau melihat
situasi, menunggu, atau kita melakukan sesuatu dengan adanya pilihan yang baru saja datang yang kita tidak pernah duga itu akan datang. Kalau kita lihat chart hari ini ya, yang perlu kita perhatikan adalah, karena ini bacaan harian, tentunya adalah di mana posisi bulan. Itu yang nomor satu. Ya, setelah kita lihat bulan baru lihat backgroundnya apa. Kita lihat bulan sekarang ada di Virgo, dan sebentar lagi karena dia sudah di 28 derajat 39 menit, berarti di sore hari dia sudah masuk ke Libra. Jadi hari ini ada dua energi yang kita rasakan. Mulai pagi hari kita masih berpikir secara detail ke dalam diri kita, mencoba mencari informasi apa yang terbaik untuk diri kita, dan kita berusaha untuk healing. Dan pada malam harinya kita seperti menimbang-nimbang. Jadi sama ya, bulan berada di Libra artinya kita sedang membuat timbangan juga, pertimbangan. Jadi sama 3 kali paling tidak ya hari ini informasinya. Di pertama di Lenormand adalah memilih yang ini. Kemudian kedua di sini memilih, dan sebenarnya chart ini juga bicara hal yang sama. Nah, tetapi kalau kita lihat, ternyata bukan hanya memilih yang kita harus pikirkan, pertimbangkan. Karena kita lihat dia membuat hubungan yang tension dengan South Node dan North Node. Ini masih di zodiak yang sebelumnya. Jadi South Node-nya masih di Capricorn, tapi sangat awal. Ya, dalam 2 hari ke depan dia sudah masuk Sagittarius, jadi dia berjalannya terbalik ya. Dan kemudian ini juga masih di Cancer, North Node-nya, dan dia akan segera masuk ke Gemini. Jadi yang kita lihat di sini adalah semua dalam posisi tadi memilih. Ada 2 hal, ada 2 energi pada saat yang sama, bahwasanya ke depan itu adalah pilihan yang panjang. South Node dan North Node atau nodal axis namanya, itu akan berada di Gemini Sagittarius karena dia garis, itu selama 1,5 tahun ke depan. Dan kalau kita perhatikan duduk hari ini, apa yang terjadi dalam 1,5 tahun belakangan ini, ya itu tadi yang saya katakan sebagai gunung di belakang, yaitu ditandai dengan energi Capricorn dan energi Cancer. Bahwa Cancer adalah north-nya, artinya itu yang dimana kita menuju. Cancer adalah tentang rumah, tentang working from home, tentang mengembalikan semua ke dalam diri sendiri, mendahulukan diri sendiri supaya bisa menjadi healer, supaya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar ke umat manusia. Dan yang ditinggalkan adalah strict dengan aturan yang kita buat sendiri, yang kita sendiri sudah tidak tahu apakah aturan-aturan itu masih bisa diterapkan atau tidak. Dan kita sudah bisa melihat bahwa akhir-akhir ini secara kolektif bahwa aturan semua ternyata bisa bergerak. Bahkan tidak hanya di negara kita tetapi juga di seluruh dunia. Dan itu sebentar lagi, apapun yang 1,5 tahun dibongkar kemarin adalah, kalau secara kolektif adalah sistem kepemerintahan, maka dalam 1,5 tahun ke depan yang akan dibongkar adalah sistem belief kita, karena South Node akan masuk ke dalam zodiak Sagittarius. Sementara North Node, apa yang menjadi arah kita setelah kita dalam 1,5 tahun paham bahwa iya kita bisa bekerja dari rumah, iya saya juga punya kekuatan untuk melakukan sesuatu dari rumah, tetapi tidak mudah tentunya. Nah, maka ke depan adalah energi Gemini, di mana ke depannya dalam 1,5 tahun ke depan adalah kita akan belajar untuk berkomunikasi lebih sering, lebih intensif dengan lebih banyak pihak,
dan menggunakan berbagai metode komunikasi, karena yang mengatur adalah Merkurius yang berada di Gemini. Oke, jadi sampai di situ dulu latar belakang ceritanya, bahwasanya hari ini kita merasakan bahwa ada energi besar yang berubah, dan energi itu datang dari tadi ya, dari North Node dan South Node yang akan berubah zodiak. Dan di sini kita seperti diberi waktu sekitar 5 bulan ke depan untuk mengkaji lebih dalam, maksudnya mengkaji ulang lebih dalam bagaimana situasi yang kita hadapi ke depan. Dan pada saat ini kita lihat juga matahari conjunction dengan Merkurius, ini membuat kita menjadi lebih paham, lebih mampu mengartikulasikan apa yang menjadi pemahaman kita dan apa yang harus berubah. Dan yang harus berubah adalah sesuatu yang mendasar karena dia berada di Taurus. Oke, kita lanjut dengan tarot hari ini. Kita lihat apa yang bisa muncul dari 4 card ini, 4 kartu. Biarkan bisa terbalik dan langsung ke sebaran. Iya, hari ini situasinya adalah The Tower. Akan ada perubahan yang besar, dan ini menggambarkan tadi matahari yang diaktifasi oleh Merkurius. Dan challenge-nya adalah Five of Swords terbalik. Challenge-nya adalah ada perubahan dan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan dengan perubahan ini. Ini sarannya adalah The Star. The Star itu bicara tentang jarak antara sekarang dengan nanti. Jadi seperti diminta untuk mengkaji apa yang bisa kita lakukan untuk menuju apa yang kita inginkan. The Star ini juga bicara tentang healing. Kita menggunakan air ya untuk membasuh perasaan kita yang gundah dalam hal footing kita. Kita lihat dia menyiramkan air ke tanah, bahwa ini adalah supaya apapun tanah yang tadinya kita merasa terluka dalam hal fondasi kita, grounding kita, itu bisa kita atasi saat ini perasaannya dengan melihat apa yang kita inginkan, dan kita punya kemampuan untuk membuat perencanaan ke depan. Dan hasilnya adalah barangkali kita memilih untuk tidak lagi duduk diam dan mengobservasi. Jadi duduk diam mengobservasi gambar dari ini adalah masa lalu, dan ini memang posisinya masa lalu karena ke depan, karena saat ini kita bisa melihat ada sesuatu yang berubah tadi ya, The Tower momennya, sehingga kita memilih, most likely pilihan kita adalah untuk tidak diam. Kita lihat yang terakhir, kita ambil Wisdom Within. Kita ambil yang 5 kartu. Kita pilih dahulu. Ya, kita udah dapatkan kartunya. Iya, dan kalau kita lihat outcome-nya adalah movement, most likely, walaupun ini semua adalah kesukarelaan kita, kita akan memilih untuk bergerak, untuk berubah. Oke, situasinya sebenarnya ketika kita melihat ada satu kesempatan datang ke diri kita, tak kita harapkan atau tidak kita ekspektasi, itu yang datang kepada kita adalah joy. Jadi mungkin hari ini ada telepon bicara mengenai tawaran berbisnis, atau ada surat email yang mengatakan bahwa ada kesempatan untuk melakukan kerjasama, atau mungkin diterima untuk bekerja. Ini adalah satu hal yang membuatmu happy. Challenge-nya adalah reach higher. Kita tidak yakin apakah kita mampu untuk menerima tawaran tersebut, karena itu sebenarnya mengandung masalah yang
bukan masalah ya, mengandung tantangan yang lebih tinggi dan kita tidak yakin apakah kita mampu atau tidak. Guidance-nya adalah strength. Ya, ini diingatkan kembali, bukankah kamu sudah pernah melewati sebenarnya, walaupun kamu tidak terlalu sadar bahwa itu sebenarnya masalah yang besar, tetapi kamu sudah lewati, dan itu sebenarnya adalah pencapaianmu walaupun kamu pikir kamu tidak berhasil. Padahal sebenarnya kamu sudah mengumpulkan banyak ilmu, pengetahuan, dan apapun yang menjadi dasar buatmu membangun kekuatan dalam diri, itu sudah ada di dalam dirimu. Fokuskan pada emerging light. Jadi kita lihat apa sebenarnya yang menarik kita untuk berjalan maju, dan kita lihat outcome-nya adalah movement. Oke. Kembali saya merangkum bahwa hari ini kita melihat tantangan di depan, tetapi kita sudah punya kekuatan untuk maju, dan yang tadinya kita belum bisa bergerak, kita sekarang sebenarnya seperti mendapatkan kesempatan untuk mulai melakukan sesuatu, dan pada akhirnya kita mungkin memilih untuk bertindak, ya, melakukan movement. Dan jika hari ini kita merasakan ada pilihan, ada dua energi yang sedang bekerja di kita, percayalah bahwa ini adalah masa akhir dari era sekitar 1,5 tahun, dan era yang baru 1,5 tahun ke depan akan mulai kita masuki. Dan hari ini mudah-mudahan kita punya kemampuan untuk menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi dasar buat kita untuk memilih maju. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.